Gonjang-ganjing dunia menabuh waspada setiap negara. Bayang-bayang kekacauan akibat manuver negara adidaya telah memicu kekhawatiran. Akankah Perang Dunia Ketiga segera tersulut? Bila iya, siapa pematuknya? Di Ukraina kemungkinan besar konfliknya kan antara Rusia dengan negara-negara anggota NATO, negara-negara Eropa Barat. Kalau kita bicara di Timur Tengah, tentu konfliknya antara Iran dengan Israel dan biasanya akan melibatkan Amerika Serikat. Kalau kita bicaranya di semenanjung Korea, ya antara Korea Utara dengan Korea Selatan, yang kemudian nanti di belakangnya ada Amerika Serikat dan Tiongkok. Di Selat Taiwan, ya dia akan melibatkan Amerika Serikat dengan Tiongkok. Di Asia Selatan, dia akan melibatkan India dengan Pakistan. Nah, yang sebetulnya cenderung lebih berbahaya kalau dia diinisiasi oleh negara-negara yang tidak terbiasa memanajemen perang. Nah, dari situ nanti yang paling bahaya sebetulnya di Asia Selatan, antara India dengan Pakistan. Tanda-tanda Perang Dunia Ketiga memang mendekati realita, menyusul memanasnya geopolitik global. Konflik Iran-Amerika Serikat diikuti sepak terjang Israel telah menyulut bara kawasan Timur Tengah. Bila Paman Sam tidak menahan diri dan Donald Trump bersikeras memilih angkat senjata, proksi Iran yang berada di dataran Teluk tentunya tidak tinggal diam. Negara-negara di Timur Tengah pasti akan memanen dampaknya langsung. Selain itu, perang nuklir disebut-sebut tak mampu lagi dihindarkan bila perang Iran-Amerika Serikat pecah. Jika salah satu menembakkan senjata nuklirnya, ya sudah tidak tertahankan lagi, Perang Dunia Ketiga akan pecah. Belum lagi eskalasi konflik regional yang besar. Perang ini kan tentu saja melibatkan aktor global, misalnya Iran versus Israel. Ini di belakang Iran dan Israel itu tentu ada negara-negara besar. Di belakang Iran ada Tiongkok, ada Rusia, di belakang Israel ada Amerika dan juga Inggris, dan ini bisa menarik intervensi kekuatan lain dan membuka keterlibatan yang lebih luas. Selain di Timur Tengah, Trump juga sempat mengusik benua biru. Ketegangan aliansi pun terjadi antara NATO dan Amerika Serikat. Sementara, kekuatan ekonomi pun mulai bergeser dari blok barat ke Cina dan kongsinya. Sepanjang 2025 lalu, setidaknya 10 konflik utama terjadi yang memicu gesekan antar negara. Nah, ini kan konflik berkelanjutan di Ukraina masih menguras sumber daya dan menguji solidaritas NATO. Ini Rusia melawan NATO, bukan Rusia melawan Ukraina. Kemudian di Timur Tengah juga begitu. Ketegangan di antara Iran dan Israel. Maka ada aktor regional lainnya, serta kepentingan Amerika di Timur Tengah. Belum lagi kalau di Asia Pasifik sudah jelas persaingan antara Amerika dengan Tiongkok dalam isu Taiwan merupakan titik didih, titik panas potensial yang bisa memicu konflik antara kedua negara yang besar secara militer saat ini. Presiden Prabowo Subianto juga mengingatkan meningkatnya potensi Perang Dunia Ketiga. Menurut Prabowo, banyak kepala negara yang ditemuinya was-was. Perang dunia tidak bisa dicegah. Indonesia pun tak bisa menutup mata agar waspada terhadap potensi eskalasi konflik di dunia. Ada simulasi. Kalau terjadi perang dunia ketiga, nuklir, kita yang tidak terlibat saja pasti kena. Kita akan kena partikel-partikel radioaktif. Mungkin ikan-ikan kita nanti akan terkontaminasi semua. Akan terjadi nuclear winter. Karena debunya akan menutup matahari. Dan menutup mataharinya tidak 1 tahun, tidak 2 tahun, tidak 3 tahun. Para ahli mengatakan bisa winternya itu puluhan tahun. Ini
yang dibicarakan di dunia. Karena itu saya jalankan sebagai mandataris, meneruskan warisan pendiri-pendiri bangsa kita. Saya menjalankan politik luar negeri yang menganut tetap garis kita bebas aktif tapi non-aligned, non-block. Kita tidak akan ikut fakta militer manapun. Lantas, apa yang bisa dilakukan Indonesia dengan ancaman yang kian mengkhawatirkan? Apa dasar Presiden mengingatkan bahaya Perang Dunia Ketiga? Menurut saya, kita harus bersiap juga dengan membuat Indonesia yang kuat secara militer. Sebab kalau kita tidak mempunyai kekuatan militer yang cukup, bukan hanya memadai, dan bisa melakukan serangan balik, kita akan mudah diserang dan dicaplok oleh negara lain, karena kita sebuah negara yang kaya dan sebuah pasar yang besar sekali. Kalau dilihat dari logika yang dibawa oleh Presiden Prabowo belakangan ini kan, dia lebih banyak melakukan diversifikasi. Jadi dia bicara dengan banyak pihak. Dia terlibat di dalam banyak kegiatan multilateral, forum multilateral semua dia terlibat. Ide-ide baru juga dia ikuti. BRICS dia ikut, kemudian terakhir Board of Peace dia juga ikut. Jadi itu yang bisa dilakukan Indonesia. Karena kalau nanti kita bicara Indonesia siap nggak kalau misalnya nanti terjadi perang dan dampaknya kita akan terlibat di dalamnya. Di titik itu kita akan mengatakan kapasitas militer kita belum sekuat itu untuk terlibat di dalam perang. Jadi kita masih mengedepankan upaya diplomasi. Tiap negara tentunya telah menyiapkan skenario terburuk, melindungi rakyat dan wilayahnya dari ancaman perang dunia. Pasti tidak ada yang ingin Perang Dunia Ketiga meletup, menjadi awal nyata kehancuran kehidupan.